بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan judul menjaga kehormatan ulama yang menjadi pembela sunnah. Pada sesi yang pertama telah kita sampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk tafaqquh fid din, dan kepada siapa bertafaqquh fid din secara umum, perintah untuk bertanya tentang urusan agama, belajar mengenali agama ialah kepada para ulama. Maka Syekh Ahmad Bazmul dalam syarahnya terhadap ucapan Ibn Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Ilmu ini agama, perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Pada ucapan fanzuru, perhatikanlah, yang dimaksud dengan an-nazrah, unzur, ialah ibhatu, carilah, membahas, mencari, berusaha, berupaya. Wa ta'ammalu, dan cermati serta perhatikanlah hal man ta'khuduna anhu, keadaan orang-orang yang kamu ambil ilmu darinya, qabla an ta'khudhu, sebelum kalian mengambil ilmu darinya. Wadzalik, yang demikian itu bima'rifati halih, di antaranya seorang mengenal siapa sih guru kita, siapa orang yang akan kita tuju, kita belajar kepadanya. Wasu'al an, menanyakan tentang siapa beliau. Wa kana hadza hal salaf ba'da zuhur fitnah, dan ini semua terjadi setelah munculnya fitnah, yaitu agama mulai dibawa oleh orang-orang yang juga dipertanyakan dalam sisi kepribadiannya. Karena sudah mulai adanya tendensi. Di zaman para sahabat tidak ada jenis-jenis yang semacam ini. Mereka menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Nah, tapi ketika sudah mulai munculnya fitnah, munculnya ujian dalam urusan agama, berbagai macam pemikiran muncul, diperintahkan untuk memperhatikan. Wa kanu la ya'khuduna illa amman yarghawna dinah wa amanata wa ilmahu.
Ternyata setelah munculnya berbagai macam polemik yang ada dalam atau kepada pribadi orang-orang yang membawa agama, ternyata mereka tidak rela untuk mengambil ilmu kecuali dari seorang guru yang diridhoi tentang agamanya bagus, tentang amanahnya, seorang yang dikenal memegang amanah, tentang ilmunya, seorang yang diketahui memiliki ilmu. Qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai, kanu idza atau rajula ya'khuduna 'anhu al-'ilma nazaru ila salatihi wa ila samtihi wa ila hay'atihi thumma ya'khuduna 'anhu. Kata Ibrahim An-Nakhai, para ulama dahulu apabila mereka mendatangi seseorang untuk belajar dan mengambil ilmu darinya, maka mereka perhatikan sholatnya bagaimana. Orang ini memperhatikan masalah sholat apakah tidak? Punya perhatian besar terhadap sholat apakah tidak? Juga tentang perangai, kepribadian diri orang tersebut. Baru setelah yakin bahwa orang ini punya kepribadian yang mulia, orang ini seorang yang memiliki akhlak yang mulia, peribadahan yang dikerjakan pun juga mereka adalah orang-orang yang tidak menyepelekan dan punya perhatian yang besar, baru mereka mengambil ilmu. Mereka mengambil ilmu. Kata Imam Malik salah satu imam dari imam madzhab, adraktu bil Madinah masyayikh. Kata Imam Malik, aku pernah berjumpa dengan sekian banyak guru-guru di kota Madinah, abna'iyah wa aksar. Kadang mereka itu ada yang usianya 100 bahkan lebih. Nah, artinya dari sisi ketuaan, usia itu juga punya pengaruh. Nah, فَبَعْضُهُمْ قَدْ حَدَّثَتْ بِأَحَادِيثِهِ. Dan sebagian mereka itu sungguh telah memberikan sekian banyak pelajaran dan ilmu-ilmu hadis yang disampaikan. Qad ahadastu bi ahadithihi, sebagian riwayat-riwayat yang mungkin di situ saya telah sampaikan, kadang mereka pun menyampaikan. Wa ba'dhum lam uhaddits bi ahadithihi, sebagian saya tidak menyampaikan sebuah hadis yang kadang mereka menyampaikannya. Naam, li'annahum la yakunu thiqat fima hamalu illa annahum hamalu syai'an lam ya'qalu. Pada sebagian keadaan ada riwayat-riwayat yang kadang beliau tidak rela jadi seorang untuk disampaikan, karena memang pada sebagian itu ada para pembawa hadis, para pembawa riwayat yang di situ dalam kondisi bukanlah orang-orang yang dipercaya. Bukanlah orang-orang yang dipercaya. Kata Abu Nu'aim, la yanbaghi an yu'khad al-hadis illa an thalath. Tidak diperbolehkan mengambil satu periwayatan kecuali dari seorang yang memiliki 3 sifat. Qala hafizun lahu, seorang yang menjaga periwayatan. Wa aminun alaih, seorang yang dikatakan
dipercaya. Arifun birrijal, seorang yang mengetahui tentang pribadi fulan wa fulan wa fulan. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, qala yanbaghi li talibil ilm, li talib merupakan sebuah keharusan bagi seorang penuntut ilmu, seorang yang ingin belajar, an yatawakkal kutub al-ma'rufah, untuk memilih membaca. Kalau dia harus beriktina memperhatikan sumber-sumber bacaan yang termuat dalam kitab, itu kepada kitab-kitab yang jelas. Buku-buku, kalau seorang ingin mengenal suatu pemahaman agama, itu kepada buku yang dikenal, buku yang jelas. Kutub ahlil aqidah, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang dikenal, mumpuni dalam perkara akidahnya. Al-ma'rufin bil aqidah salafiyah, orang-orang yang dikenal tentang akidahnya, akidah salaf. Ya'tani biha, dan dia pun memperhatikan dengan seksama. Bila akhir apa yang dikatakan beliau dan mencontohkan tentang kitab-kitab di masa silam. Nah, kata Syekh Nutaimin, at-tilmizu muhtaju ila al-ustaz. Seorang murid itu sangat memerlukan kepada guru, adanya guru. Min nahiyatil ilmiyah wa min nahiyatil amaliyah. Perlunya seorang murid kepada guru tadi, dan sangat perlunya seorang murid kepada bimbingan guru itu dari sisi ilmu, diajarkan berbagai macam ilmu, dan juga dari sisi bagaimana mempraktekkan. Jadi tidak semata-mata sudah ngambil ilmu mesti bisa mempraktekannya. Tapi seorang murid memerlukan dari dua sisi tadi. Keilmuan, perlu bimbingan, cara mempraktekkan, menerapkan, itu pun juga membutuhkan bimbingan. Termasuk yang menjadi petaka, termasuk yang menjadi muskilah. Terkadang seorang jauh-jauh berangkat ke negeri orang, belajar, tujuannya hanya mengumpulkan apa? Maklumat. Tujuannya hanya mengumpulkan maklumat. Artinya apa? Sebatas teori. Ilmu berupa teori. Siang malam dia ngapal ini, dia mengumpulkan itu terus. Penguasaan yang sifatnya ilmu. Betul, kalau ditanya mungkin dia akan membahas dan menjabarkan dengan berbagai macam keilmuan, kemampuan yang dia miliki. Tapi giliran dalam masalah pengamalan, dia tidak pernah melihat bagaimana sang guru mempraktekannya. Maka tidak ia peroleh dari sang guru bagaimana sang guru memiliki adab-adab yang sopan santun, perilaku yang baik yang semestinya dia contoh. Dia kesampingkan hal itu. Bagaimana ibadahnya, bagaimana kepribadiannya, dan itu banyak terjadi seperti itu. Nah, lidza kana li zaman alaihi an yahrisa ghayat al-hirs ala اتقاء الأساتذة الذين عرفوا بالعلم atau عرفوا بالعلم وعرفوا بالأمانة والدين.
maka menjadi sebuah kewajiban bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki satu antusias yang luar biasa, mendapati, menjumpai, memilih seorang guru yang dikenal tentang keilmuan, dikenal tentang amanah, dikenal tentang agamanya. Wa'urufu bil manhaj as-salim, dikenal juga dengan seorang yang punya manhaj, metode dalam masalah dakwah dan agama yang selamat, bukan muzabzabi, bukan orang yang bimbang, nggak jelas, nah kemari tidak punya sikap. Nah, wa tawajjuh as-sahih, dan seorang yang punya arahan yang betul. Kemana arahan hidup, kemana arahan agama, dan kemana mau dibawa umat itu. Hatta yatalaqqa min ilmihim awalan thumma min manhajihim thaniyan. Baru seorang kemudian mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu. Itu yang pertama kali langkah yang dilakukan. Yang kedua, dia mengambil faedah. Sikap-sikap dia, yaitu sang guru, bagaimana terhadap satu masalah. Terus begitu. Nah, jangan bergaya. Seperti yang sering kita dengar, enggak kok saya itu belajar itu cuma ngambil ilmunya saja. Yang bagus-bagus nanti saya pilih. Adapun yang salah nanti saya jauhkan, saya hilangkan. Nah, kalau sudah begitu ya akhi, kalau Anda sudah memposisikan diri, sudah mengenal yang baik-baik itu diambil dan yang salah-salah ditinggal, lebih baik Anda memposisikan diri sebagai pengajar. Kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kan begitu. Nah, enggak nanti saya siap kok kalau dia ada kesalahan akan saya ingkari. Atau saya nasihati. Nah, betul, setelah masuk, ini kayaknya nggak benar ini. Nantilah, ini nggak pas ini. Lama-lama, setelah sekian banyak syubhatnya masuk, selama ini yang saya anggap salah ternyata salah. Ternyata betul, guru saya seorang yang tidak keliru. Nah, mulai kan. Nah, itu ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah yang dinukil dan beliau sebutkan dalam kitab Wasaya wa Tawjihat Tullabil Ilm. Wasiat beliau, arahan beliau kepada para pencari ilmu. Nah, sehingga tentang kalimat inna hadzal ilm din, agama ini atau ilmu ini agama, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, itu menunjukkan bahwa yang namanya seorang yang menyampaikan ilmu itu punya tafawud, tabaqat, keterpautan, tingkatan. Nah, dikatakan oleh Ibn Abdul Barr, innamal ulama ahlul athar wa tafaqquh fihi wa yatafadaluna fihi bil itqan wal mayyiz wal fahm. Bahwa ulama, yang dikatakan ulama, mereka adalah ahlul athar, orang-orang yang membidangi dalam ilmu fikih badan. Demikian pula ulama yang yatafadaluna fihi bil itqan. Ada perbandingan dalam masalah kekuatan mereka dalam memegang ilmunya, kokohnya dalam memegang ilmu. Juga adanya
pembeda. Adanya sifat apa? Pembeda. Juga paham yang ada padanya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa yang namanya ulama itu semua sama, nggak ada perbedaan. Tidak. Ada. Ulama itu dikenal tentang perihal at-tafawud, at-tabaqat, perbedaan dalam hal tingkatan, ketidaksamaan. Falaysa kullu man tasaddar lin-nas wa takallam baina aydihim. Tidak semua yang namanya seorang itu bisa menghadapi khalayak ramai, ngomong di hadapan orang, kemudian dia bicara di hadapan mereka, ahlan liyakuna aliman. Tidak semua orang yang bisa ngomong, yang ditampilkan di hadapan orang banyak, terus bisa ngomong dan seterusnya, itu dikatakan sebagai seorang alim. Nah, li'annal mutasaddirin ala tabaqatin wa anwa'. Karena orang-orang yang bermunculan, yang mengatasnamakan dirinya itu bisa menjelaskan agama, itu berbagai macam ragam, macam-macam jenis dan ragamnya. Ada tabaqatul ulama, tingkatan ulama yang dikatakan mujtahidin ijtihadan mutlaqan. Kadang tingkatan ulama itu ada tingkatan ulama yang betul-betul ahli ijtihad secara mutlak. Itulah yang dikatakan ahlul fatwa al-'amah. Fatwa-fatwa yang sifatnya umum. Imbasnya kepada semua. Itu hendaknya merujuk kepada mereka. Merujuk kepada mereka. Wal marji' lin nawazil al-'amah. Terjadi problem, terjadi muskilah yang sifatnya umum, merata. Muskilah-muskilah yang menimpa yang sifatnya umum, itu dirujuk kepada mereka. Minhum tabaqatul ulama mujtahidin ijtihadan juz'iyyah. Ada juga ulama yang dia itu punya kemampuan berijtihad, tetapi ijtihadnya juz'i. Bagian, tidak menyeluruh. Wa minhum tabaqatul labul ilm alladziina lam yablughu darajatul ulama. Ada pula orang-orang yang mereka itu dinisbahkan dirinya punya ilmu, tapi masih tingkatan sebagai pelajar dan belum mereka itu sepantasnya dikatakan sebagai ulama. Wa minhum tabaqatul awam alladziina ta'allamu syai'an yasira. Dan ada pula tingkatan orang-orang yang punya ilmu, belajarnya mungkin tidak seberapa, beberapa masalah mungkin dia ketahui, minal ilm, thumma tasaddaru lil khitabah wa da'wah. Namun dengan minimnya ilmu tadi justru semangat. Dengan minimnya ilmu justru semangat. Khawatir katanya. Jadi saya pernah ketemu dengan orang-orang yang punya tipe yang terakhir ini. Awam. Dia masih golongan awam. Belajar ilmu mungkin sedikit, satu dua. Tahu ini, tahu ini. Tapi dia semangat untuk menyampaikan kemana-mana. Dakwah. Khutbah. Ceramah. Begitu. Katanya kenapa? Anda itu mestinya belajar dulu. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu biar tidak membuat bingung umat. Kesalahannya tidak semakin fatal. Jawabannya apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk apa? Menjadi seorang yang mengingatkan, memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada kemungkaran. Di antara al-amru bil ma'ruf wa nahy munkar ialah berdakwah katanya. Pengen menjadi apa? Golongan umat terbaik yang Allah pilih dengan cara dakwah. Dengan cara berdakwah. Daripada nanti kalau sudah bermunculan ulama-ulama datang yang punya ilmu datang, kita nggak laku nanti. Mumpung sekarang belum ada ulama, memberanikan diri.
Masya Allah. Kok bisa seperti itu? Nah, mestinya seorang dalam kondisi hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusannya bukan hanya semata-mata orang mendapatkan pujian. Gampang. Berdiri di atas mimbar ngomong, baca teks. Nanti akan dikagumi orang, itu gampang. Tapi yang jadi muskilah kalau sampai kemudian kita dalam posisi semestinya ada kemampuan belajar dulu tapi tidak mau melakukannya. Dan justru yang kita inginkan ila tasaddur, ingin tampil di hadapan orang banyak, kesalahan-kesalahan berulang kali kemudian kita lakukan. Urusannya bukan masalah di dunia ya, tapi di akhirat. Urusannya di akhirat nanti. Nah, wa minhum tabaqatun la yu'khadh minha al-ilma abada. Bahkan ada sebagian tingkatan punya ilmu, ada kapasitas ilmunya tapi enggak boleh diambil ilmunya sama sekali. Itu ada apa? Itu tadi. Yang dikatakan bahwa manusia itu yang tampil menjadi para penyampai ilmu tidak semuanya. Kata Imam Malik, ada sebagian yang saya menyampaikan hadis yang mereka sampaikan, ada pula yang saya tidak mau menyampaikannya. Karena tidak semua orang itu sama. Nah, dan para ulama menganjurkan bahwa tingkatan-tingkatan ini kita perlu untuk mengenali, perlu untuk memahami, supaya kita ini punya apa? Filter, bisa membedakan. Wa yajibu an na'lam annahu laisa kullu man tasaddar lin-nas saluha li'an yahdiyahum. Tidak semua orang yang bisa tampil di hadapan orang banyak tadi pantas untuk mengeluarkan fatwa. Pantas berfatwa. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, la yumkinul insan an yad'u'a ila Allah illa idza kana ma'ahu ilmun. Tidak mungkin yang namanya seorang untuk berdakwah ila Allah, menyeru, mengajak orang untuk berbuat kebaikan menuju kepada jalan Allah, kecuali jika ada padanya ilmu. Wa illam yakun ma'ahu ilmun fa innahu la yastati' an yad'a ila Allah. Kalau seorang tidak punya ilmu, maka dia tidak memungkinkan, tidak punya kemampuan untuk menyeru ke jalan Allah. Wa in da'a fa innahu yukhti' aktsar mimma yusib. Kalau dia paksakan, orang itu kalau kapasitas ilmunya memang betul-betul tidak ada, dia paksakan. Bahasanya mungkin sudah kadung kejebur ya. Ada yang mengatakan fa'ilam kadung fatarusna. Sudah kadung ya teruskan saja gitu ya. Diingatkan nggak mau. Panjur basah. Jangan ya. Mundur. Loh, dulu kan sering tampil. Ya afwan, dulu emang betul saya terlalu berani. Sekarang saya takut. Saya takut. Nggak ada ilmu yang mau saya sampaikan. Apa? Mau saya bawa kemana umat itu kan begitu. Maka dikatakan oleh beliau, hafizahullah, kalau memang dia paksakan berdakwah, kesalahan yang terjadi lebih banyak ketimbang yang benar. Mungkin sekali benar tapi kesalahannya berkali-kali. Kalau seorang dalam posisi memang dalam kapasitas ilmu itu tidak memiliki sama sekali. Kemudian
Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pula, al-ulama alladzina yuqtada bihim. Ulama yang menjadi panutan, mereka adalah hum ahlul ilmi billah azza wa jalla. Ulama-ulama yang menjadi panutan, mereka ialah para ulama yang memiliki ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tafaqahu fi kitabillah wa sunnati rasulih. Mereka yang tafaqquhnya, fikihnya, pengetahuannya mereka gali dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wa tahallau bil ilmin nafi'. Dan mereka itu berhias dengan ilmu yang bermanfaat. Wa yatahallawna bil amal salih. Mereka juga berhias dengan amal salih. Wa kullu alimin lam yajrab alaihi khata'un wa lam yajrab alaihi inhirafun fi sirah aw al-fikr fa innahu yu'khad anhu. Juga seorang alim yang mereka itu tidak terjatuh pada kesengajaan dalam sebuah kesalahan dan penyimpangan atas geografi hidupnya, boleh bagi seorang untuk mengambil ilmu darinya. Karena apa? Karena memang pada manusia itu tidak ada yang selamat atau tidak ada yang selamat dari kesalahan-kesalahan yang munculnya karena ketidaksengajaan. Tidak ada satupun yang selamat dari sebuah kesalahan yang munculnya dari ketidaksengajaan. Kadang terjadi sebuah kesalahan, tapi jika diingatkan cepat-cepat rujuk, cepat-cepat kembali. Tapi sebuah kesalahan yang dimaksud dengan kesengajaan, menentang tentang hadis Rasul, menyimpang dari jalan yang benar, juga terkait dengan orang-orang yang menyimpang baik dalam masalah akidah, menyimpang dalam masalah peribadahan, menyimpang dalam perkara manhaj. Walaupun dinamai dengan istilah mereka ulama. Maka manusia itu terbagi tiga. Ahlul ilmi nafi' wal amalu salih. Orang-orang yang digolongkan sebagai ahlul ilmi, para ulama yang punya ilmu, dan ilmu tadi tergolong kepada ilmu yang bermanfaat, sehingga mewariskan kepada sebuah amal yang baik. Yang kedua, ahlul ilmi biduni amalin. Orang terkadang dikenal tentang kapasitas ilmunya, tapi dalam sisi amal itu tidak dikenal. Yang ketiga, wa ahlul amal biduni ilmin. Yang ketiga, orang ini nampak lihatnya luar biasa, paling depan berbagai macam event, berbagai macam kejadian. Itu masih ada mengamalkan, tapi tanpa ilmu. Dan ketahui bahwa tiga golongan ini Allah abadikan dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah. Yaitu qaulu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sinf yang pertama, golongan yang pertama yang Allah beritakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalanmu. Jalan yang mana? Jalan orang-orang yang telah Kau beri kenikmatan kepada mereka. Jalan yang telah Allah berikan kenikmatan itu ditafsirkan dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan digolongkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Siapa? Para anbiya, para shalihin, para syuhada, para siddiqin. Golongan yang kedua yang Allah beritakan, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, al-maghdub. Al-maghdub alaih. Wala dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Para ulama menyebutkan dua kelompok yang terakhir, al-maghdub, yang dimurkai Allah dan yang Allah sesatkan, itu firaq al-munharifah al-yawm, kelompok-kelompok yang menyimpang di hari ini. Wa in kanat tantasibu ilal Islam, walaupun mereka masih menisbahkan dirinya sebagai kaum muslimin. Kelompok-kelompok yang menyimpang itu pun dimasukkan dalam kalimat ghairil maghdub atau al-maghdub alaih wadhallah. Sehingga di situ yang dimaksud ulama, kata beliau hafizahullah, ulama ar-rabbaniyun, ulama yang mendidik adalah ahlul khasyah, ulama yang dengan ilmunya mewariskan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wat taqwa, dan ketakwaan, alladzi ta'allamul ilma syar'i. Demikian pula yang mempelajari ilmu-ilmu syar'i min kitabillah wa sunnati atau wa sunnatin ala fahmi salaf salih, yang giat mempelajari kitab sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman salaf. Wa'allimun nas ma yanfa'uhum min umuri dinihim, mereka pun juga semangat mengajarkan manusia terhadap ilmu yang telah mereka dapatkan. Walam yushghilun nas bima la yu'nihim, tidak membuat manusia itu dalam kondisi dibikin kacau, dibikin repot, dibikin sibuk, dibikin tidak tenang dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak bermanfaat, tidak ada faedah, wala maslahatan lahum bih, tidak ada maslahatnya. Atau ma la yahtaj ilaihi an-nas min al-qasas wal khatarat wal wasawis. Juga mereka tidak menyibukkan kaum muslimin dengan urusan-urusan yang berupa banyak cerita, kisah-kisah yang tidak ada manfaatnya. Demikian pula hal-hal yang sifatnya hanya berupa was-was, diberi keraguan-keraguan, kebimbangan. Nah, dari sebuah riwayat, yaitu Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, innal ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sementara para anbiya tidak mewariskan
Setelah meninggal para anbiya tidak mewariskan, baik itu dinar maupun dirham. Tetapi warasul ilm, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan para anbiya berupa ilmu, maka dia telah mengambil perkara yang sangat banyak. Kata Ibn Hibban, hadal hadis bayanun wadih an al-ulama alladhina lahumul fadl. Kata Ibn Hibban, ini hadis punya penjelasan yang sangat jelas. Bahwa para ulama yang mereka itu punya keutamaan, alladhi dzakarna humul ladhina ya'allimuna ilman nabi'at duna ghairihi min sa'iril ulum. Atau ya'lamuna ilman nabi duna ghairihi min sa'iril ulum. Yang dimaksud mereka-mereka yang mempelajari, mengetahui ilmu nabi dan bukan ilmu-ilmu selain yang tidak beliau ajarkan. Allah tara, tidakkah Anda melihat al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris anbiya? Sementara anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran. Kata Ayyub As-Sakhtiyani, ma amatal ilm, tidaklah ilmu itu dimatikan, dikubur, ilmu itu dipendam dikubur, illa al-qassas, kecuali orang-orang yang suka menyebutkan kisah-kisah yang tidak jelas. Coba, kan di sana ada ya, sebagian kelompok, kalau diajak, ayo kita nanti ada bayan, ada taklim. Setelah dikumpulkan, itu isinya hanya kisah. Dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang yang diajarkannya kisah, cara berwudu yang benar, nggak pernah diajarkan. Iya. Cara sholat yang benar juga tidak diajarkan. Akidahnya Jahmiyah bagaimana supaya kita terhindar. Akidahnya Khawarij bagaimana supaya kita terhindar. Tidak termasuk golongan orang-orang yang dikategorikan sebagai teroris. Akidahnya Sufiyah bagaimana supaya kita terhindar. Itu nggak diajarkan, nggak jadi masalah. Yang penting dikisahkan aja. Nangis. Menggampangkan atau senang kalau membuat nangis orang. Terseduh, teringat, iya saya dulu kok perbuatan begini, itu saja. Tapi nggak ada perkembangan dari sisi keilmuan agama. Itu. Tidaklah ilmu itu terkubur kecuali munculnya orang-orang yang suka bercerita. Habis. Ilmu-ilmu yang sebenarnya diajarkan. Pelajaran-pelajaran dipelajari dengan seksama, tapi hanya dimuat kisah-kisah saja. Kemudian di sana ada hal-hal yang terkait dengan kaifa yu'raf al-alim, bagaimana mengenal seorang alim, dikenali seorang itu ulama. As-sabil ila ma'rifatil alim bi su'al ahli ilmi fi waqtihi anhu. Bagaimana kita mengenal bahwa si fulan itu seorang alim yang boleh kita belajar dengannya? Dijawab, untuk mengenal seorang itu dikatakan alim, maka bertanya kepada seorang alim yang lain. Seorang alim yang lain. Yang sezaman. Dan menanyakan tentang bagaimana kepribadiannya. Wal masyhurin min fuqaha'i asrih. Juga perlu menanyakan bahwa seorang dikatakan alim, itu misalnya dia seorang yang dikenal oleh yang lain, masyhur di kalangan para ulama yang lain pula.
juga dikatakan wa an yashtahira bi talabil ilm, dan terkenal bahwa orang ini seorang yang pernah menjadi penuntut ilmu. Kata Syu'bah, khudul ilma min al-masyhuri. Syu'bah mengatakan, ambillah ilmu dari orang-orang yang masyhur, yang dikenal. Nah, dan dikenal ini bukan bermakna adanya reputasi, ketersohoran, tidak, tapi ma'ruf. Dikenal tentang orangnya soleh, dikenal tentang kepribadiannya, dikenal dari mana dia belajar, dikenal dan seterusnya. Bahkan kata Ibnu Aun, la yu'khadh hadzal ilm illa mimman syahida lahu bil talab. Tidaklah diambil ilmu dari seorang kecuali seorang yang dikenal padanya pernah mempelajari ilmu, pernah belajar tentang ilmu. Kemudian poin yang berikutnya, manil ladina la yu'khad minhum ilm. Siapakah orang-orang yang tidak sepantasnya diambil ilmu darinya? Setelah kita mengetahui bahwa tadi al-mutasaddirin, orang-orang yang punya kiprah, orang-orang yang punya andil, orang-orang yang tampil menjadi para penyampai ilmu cukup banyak, maka di situ perlu adanya at-tamyiz, perlu adanya pembeda, penyaring. Siapakah yang boleh diambil ilmunya dan siapakah yang tidak? Yaqulu Ibnu Sirin rahimahullah, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Kata Ibnu Sirin, dulu sebelum-sebelumnya kita ini, mereka tidak pernah menanyakan dalam urusan agama itu, kamu itu siapa? Dari mana kamu? Pernah belajar di mana? Nah, dulu nggak boleh seperti itu. Falamma waqa'at al-fitnatu qalu, ketika bermunculan berbagai macam muskilah yang ada pada waktu itu, fitnah yang cukup membuat perubahan pada kondisi kaum muslimin terkait dengan masalah agama, maka beliau mengatakan, kamu lana rijalakum. Kalau kalian memang betul-betul para pembawa riwayat, sebut siapa nama-nama kalian, supaya kami tahu. Oh Fulan bin Alan, oh iya si Fulan bin Alan kami kenal, dia begini, dia begitu. Oh si Fulan, oh, dia orang yang tidak boleh diambil ilmunya, kan begitu. Sebut. Jangan mengatakan seperti yang sering ya, masyhur wallahu alam dinisbahkan kepada ucapan Ali bin Abi Thalib, undur maqal wa la tandur man qal. Perhatikanlah kepada apa yang diucapkan. Perhatikanlah kepada apa yang diucapkan dan jangan kamu memperhatikan, mempermasalahkan terhadap siapa yang berbicara. Ini kadang membuat seorang dalam kondisi tadi jatuh dalam urusan-urusan tidak membedakan satu dengan yang lain. Yang penting semuanya itu boleh diambil. Karena apa? Ya dilihat dulu muatannya bagus. Kalau bagus tidak perlu melihat siapa dia. Dia orang yang rusak, dia orang yang amanahnya gak beres, dia seorang yang akhlaknya buruk, dia orang yang gak sholat misalnya, dan seterusnya. Yang penting apa yang dikatakan bagus. Syaitan juga bisa mengajarkan yang bagus ya. Tahu nggak ceritanya? Syaitan kadang juga bisa mengajarkan sesuatu yang bagus. Siapa yang tahu kisahnya? Kejadian Abu Hurairah kan begitu ya. Disuruh menunggu sedekah, dicuri, dipantau. Siapa kok? Sedekah ini kurang terus. Ternyata syaitan. Apa yang diajarkan? Suruh berdoa kan gitu ya. Nah, maka dikatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Nah, benar ada padamu tapi dia pembohong. Baik.
Maka dikatakan oleh Ibn Sirin, fayunzar ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Maka ketika dipilah-pilah manakala yang disebut, oh ternyata dia seorang pembawa sunnah, seorang yang menghidupkan sunnah Nabi dan berias dengan sunnah Nabi, baru diambil ilmu darinya. Wa yunzar ila ahli al-bid'ah innahu yu'khadh, na'am, fala yu'khadh hadithuhum. Ketika dijumpai pembawa agama, tetapi justru prakteknya membuat hal-hal yang baru, kebid'ahan banyak dia kerjakan, maka mohon maaf, orang ini membawa agama, membawa kebenaran, tapi berbagai macam penyimpangan itu dia ajarkan juga. Akhirnya mereka tidak mengambil ilmu darinya. وقد ادعى العلم بعض الدخلاء وتصدر لإفادة الناس بعض أهل البدع والأهواء. Dan sebagian orang-orang itu mengaku punya ilmu, kemudian dia tampil, tujuannya itu hanya ingin menyampaikan sebuah kaidah. Saya itu punya apa ya? Punya kemampuan atau saya ini memiliki satu bahan dalam masalah agama dan saya bisa sampaikan agar manusia tahu. Nah, walaupun dia sebagai pelaku kebid'ahan, walaupun dia sebagai seorang yang pelaku hawa nafsu. Nah, kemudian disimpulkan tentang sebab kenapa tidak boleh diambil ilmu dari seorang. Yang pertama ialah al-jahl. Sebab yang pertama ialah al-jahl. Tidak mungkin kita mengambil ilmu dari seorang yang jahil. Sebab yang kedua, mukhalafatul haqq li syahwatin aw syubhah. Dikenali dia sebagai seorang yang menyimpang dari kebenaran karena dorongan syahwatnya atau syubhat, kerancuan berpikir. Bahkan termasuk sebab-sebab kenapa terjadi di situ perselisihan. Itu diantaranya sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, kurangnya kemampuan seorang dalam memahami apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sedikitnya atau minimnya seorang dari memahami mana yang sahih, mana yang lemah. Kemudian di antara hal yang juga diingatkan dalam hal ini ialah termasuk golongan orang-orang yang la yu'khadh anul ilm, tidak diambil ilmu, ialah al-majhul, orang-orang yang tidak dikenali tentang kepribadiannya. Juga mereka-mereka yang dikatakan ahlur ra'i, punya pikiran, punya pendapat yang sifatnya murni, bahkan jumud, ani jadi
kaku dalam memahami dalil. Mereka-mereka yang kadang-kadang, wah ini orang ini rasionya luar biasa. Bahkan sebagian menjuluki sebagai pencetus pemikir. Tapi jumud, kadang kaku dalam memahami satu masalah, atau kadang dia menentang dari dalil. Menentang dari apa? Dalil. Baik, itu beberapa hal yang diingatkan, dan Syekh Rabi' hafizahullah dalam kitab beliau yang berjudul Istira'at Ahli Zair wal Irtiyab an Da'wat Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu mengusir atau dengan bahasa menepis tuduhan palsu, pengada-adaan dari orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menghembuskan keraguan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Risalah ataupun kitab ini beliau tulis karena tulisan seorang yang bernama Hasan Al-Maliki. Hasan Al-Maliki. Orang ini terasuki dendam yang luar biasa atas keberhasilan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari rasa dendamnya tadi ditumpahkan dalam sebuah tulisan yang dengan itu Syekh Rabi' tergugah untuk menjelaskan kepada umat bahayanya orang ini. Nah, di antara beberapa syubhat yang di situ dihembuskan, bahwa Syekh Muhammad itu mewariskan kepada orang-orang yang mengambil ilmu dari beliau paham pengkafiran kepada kaum muslimin. Jadi barang siapa yang belajar kitab-kitabnya Syekh Muhammad itu akan terwariskan paham. Paham apa? Paham takfir. Sehingga tidak sedikit mereka yang antipati dengan istilah dakwah Wahabiyah. Walaupun salah penisbahan dakwah Wahabiyah, Syekh Muhammad itu tidak mengajak untuk berbaiat kepada beliau, bermakna orang-orang untuk menisbahkan dirinya dan menjadi pengikut setia yang dalam hal ini terus dinisbahkan sebagai Wahabi. Tidak. Tidak boleh kemudian kita mengatakan dakwah, cara kita dalam belajar memuliakan apa yang pernah didakwakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terus kita menisbahkan diri kita sebagai Wahabi. Walaupun di sana ada sebagian orang yang terang-terangan, saya Wahabi katanya. Itu salah. Salafi tidak kemudian mengatakan dirinya Wahabi. Sebuah kesalahan. Juga tuduhan bahwa seorang yang menghidupkan sunnah, seorang yang mengajarkan itu dikatakan Wahabi. Itu bukan hanya di negeri kita, di Yaman. Di Yaman orang-orang yang menghidupkan sunnah, dan menjauhkan kaum muslimin dari pengkultusan kepada kuburan, itu juga dikecam sebagai Wahabi. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, kalau saja Ali bin Abi Thalib hidup terus tinggal bersama mereka, kemudian kuburan-kuburan yang mereka buat kubah ya, masyhad. Jadi kuburan-kuburan itu dibikin cungkup, dibikin kubah,
dibangun dengan megah. Itu Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis. Ali bin Abi Thalib sebagai perawi hadis, "Allah tada qabran illa sawaita." Jangan kamu tinggalkan kuburan kecuali kamu ratakan, yaitu ditinggalkan tanahnya setinggi apa? Jengkal. Kata Syekh, kalau saja Ali bin Abi Thalib hidup terus tinggal bersama mereka dan menerapkan hadis itu, pasti Ali dikatakan Wahabi. Ali dikatakan apa? Wahabi. Sementara Ali bin Abi Thalib putranya siapa? Hidup di masa kapan? Dan Syekh Muhammad kapan hidupnya? Itu kalau mau jujur. Nah. Dan berbagai macam syubhat yang semuanya panjang diceritakan oleh Syekh Arabi. Juga pengistilahan ulama sighar, ulama kibar. Juga syubhat yang beliau disebutkan oleh Hasan Maliki tadi. Orang itu tidak perlu diajari kepada yaitu kepada memilah-milah. Semua yang penting mengajak kepada kebaikan, rangkul, tidak perlu dipilah-pilah. Nah, bahkan Syekh Muqbil juga menyebutkan dalam kitab beliau yaitu Riyadhul Jannah. Kitab ini sesungguhnya beliau tulis awal-awal dengan judul yang masih lembut, Riyadhul Jannah. Riyadhul Jannah. Tentang kebun atau taman yang berada di surga. Fi radd ala ada'i sunnah. Membantah orang-orang yang memuji sunnah. Itu dikasih kebun-kebun jannah dulu. Dibuat dengan judul yang masih indah dan melegakan, membuat yaitu para pembaca sesungguhnya tidak terkesan kepada penampilan-penampilan yang di situ keras. Disebutkan oleh beliau ketika beliau bercerita bahwa kitab yang beliau tulis itu mendapatkan qabul, yaitu para pemimpin kabilah, kalau di negeri kita ini kepala-kepala suku, itu senang mendapatkan bimbingan dari beliau, terkhusus awal yang beliau tulis terkait dengan masalah kitab Riyadhul Jannah, Radd ala ada'i sunnah. Dan beliau mengkhususkan membantah tentang kiprahnya Syiah Rafidhah. Namun ditanggapi oleh orang-orang yang tidak suka. Orang-orang yang tidak suka. Kata beliau, karena kebencian dan dendamnya, tidak sukanya mereka dengan Syekh. Mereka mengatakan bahwa Syekh ini mencela Ali bin Abi Thalib. Syekh ini apa? Mencela Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang mengatakan bahwa Syekh ini mencela Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi. Kata Syekh setelah sampai berita itu kepada beliau, yaitu kata beliau, wa aqul sayazul insyaallah ba'da syahrin aw syahrain. Karena tegarnya beliau, tuduhan-tuduhan memang tidak beliau lakukan, bahkan beliau menampakkan. Sebagaimana yang kita saksikan, beliau bukan seorang yang membenci keluarga Nabi. Beliau juga bukan orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau seorang yang nampak kecintaannya. Sampai-sampai beliau pun menantang, siapa semuanya yang banyak bersolawat? Siapa dari kalangan kaum muslimin yang memperbanyak solawat? Kalau bukan ahlul hadis. Bagaimana tidak? Setiap harinya melewati mereka ribuan hadis, baik menulis maupun mengucapkan. Dan setiap kali berjumpa dengan kalimat, misalnya, an Rasulillah, an Nabi, an Muhammad, mesti mereka mengucapkan apa?
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tulisan, ucapan. Coba. Kalau orang-orang yang mengakui bahwa ahli salawatan, itu paling waktu tertentu. Nulis pun kadang-kadang hanya disingkat. Sot misalnya ya. Atau SHW misalnya. Kalau para ulama hadis tidak, mereka tulis lengkap. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Kata Ibn Hazm mendoakan celaka orang-orang yang kalau ketemu dengan nama Nabi, kemudian semestinya dia bersalawat, dia menyingkat. Didoakan dengan putus tangannya. Tidak berfungsi. Coba ahli hadis geram sebenarnya. Kesal dengan orang-orang yang menulis salawat saja kok tidak mau lengkap. Begitu saja masih menuduh ahli hadis sebagai orang yang membenci para sahabat. Membenci ahli bait. Nah, ketakaran beliau yang nampak, kata beliau, insya Allah tuduhan-tuduhan itu akan sirna dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Begitu. Tidak lama. Nah. Li'anni wallahu ya'lam ma'alaftu hadhi risalah al-mira' wal-jidal. Karena memang tujuan beliau menulis para ulama, kalau menulis kitab itu bukan dalam rangka untuk berbantah-bantahan. Sanggah-sanggahan. Berdebat, tidak. Walakin Allah tuhali bayanil haq. Tetapi tulisan-tulisan yang aku tulis itu untuk menjelaskan perkara sesuatu mana yang benar. Wa ma yadurruni ba'da hadza an yaqul innani kadzabun, dan tidaklah memudaratkan kepadaku setelah mereka mengucapkan bahwa saya ini pendusta, kecuali saya yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sa'lamuna ghadan manil kadzabil asyir. Kecuali beliau tegar dengan firman Allah, akan diketahui besok, pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan berikutnya, siapa yang memang betul-betul berbohong. Siapa orang-orang yang berbohong, yang membuat tuduhan-tuduhan. Sama juga tadi apa yang diisyaratkan dalam risalah Jahru Istira'at Zaid Ahli Zaid wal Irtiyab an Jawab Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad luar biasa. Memberontaklah kepada dinasti Umayyah, kemudian beliau mengkafirkan, merusak kuburan, dan sebagainya. Itu kata beliau, itu tuduhan-tuduhan dalam rangka orang membenci para ulama yang mengambil ilmu dan pelajaran dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sungguhnya perlakuan orang-orang yang sesungguhnya menjauhi para ulama itu tingkatannya sampai kemudian tingkatan mereka mencoreng, mengotori, menodai kehormatan para ulama. Itu larinya begitu. Fantabihu, hati-hati. Hati-hati. A'radul ulama masmumah. Kehormatan dan harga diri para ulama itu racun. Seorang kalau dalam posisi kemudian terhadap para ulama yang memang betul-betul tadi sesuai dengan pensifatan-pensifatan yang ada, seorang kemudian mencelanya, seorang menjatuhkannya, itu tidak jauh. Tidak lama. Dalam posisi ulama tetap tegar, ulama tetap dalam kondisi mereka di atas taufik min Allah. Sementara orang-orang yang baru belajar masih muda berani mengucapkan seperti itu, tidak lama. Tidak lama, imma kemudian Allah bukakan pintu hatinya, dan itulah yang kita mohon. Asalullah ayahdiyana wa iyyahu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Mendapatkan petunjuk, akhirnya apa? Kembali juga kepada para ulama. Jika tidak, maka semakin jauh dan semakin jauh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
Nah, ini terkait dengan sebuah pertanyaan mungkin pada sebagian ikhwan yang sudah pernah lama belajar atau mungkin yang baru munculnya tadi man minal mutasaddirin bil ilm, orang-orang yang menampakkan dirinya maju ke depan dan bicara. Dengan kata lain, banyak para pemain dakwah. Disebutkan di antara yang mungkin cukup akrab di dunia dakwah, nama yang disebut di sini Sufyan Rurai. Ini seorang yang dulu pernah berkecimpung ataupun berada pada wahdah Islamiyah. Dan wallahu alam sebagian ikhwan menyatakan menisbahkan dirinya sebagai muridnya alim pula. Dalam sebuah ceramahnya sempat mengkritik pedas terhadap Syekh Rabi tanpa berpikir panjang dia. Nah, retorikanya bagus. Dikatakan mungkin orang banyak terpukau dengan cara dia berbicara. Tapi seperti yang tadi kita kenal, seorang itu dikatakan alim bukan karena gaya dia dalam berbicara atau keluasan ilmu, namun yang perlu kita ketahui bagaimana ketakwaannya, kesolehannya, akhlak, adab, dan berbagai macam hal yang menyelimuti. Juga yang kedua tentang apa yang disebutkan dengan Ustaz Firanda, ya seorang yang berasal di Sorong sana, dan sempat mungkin pada beberapa tahun yang silam saya pun juga pernah mengemukakan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah dakwiyah. Tapi nampak orang ini memang mujahid, senang apabila ada yang maju, ingin ngomong itu diajak berdebat, melakukan kepada perdebatan. Dan memang dikenal rajul mujahid. Orang ini memang orang yang ahli debat. Nasallallahu ayahdiyana wa iyahum, kita tetap mohon kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Baik, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Nasallallahu lana wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.